saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Hari ini kita memasuki novena Pentakosta hari ke-9. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para murid semua sehati sejiwa tekun berdoa bersama para wanita dan Maria Bunda Yesus serta saudara-saudara Yesus. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kebangkitan Putramu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan Roh-Mu, kami mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setibanya di Roma, Paulus sebagai tahanan diperbolehkan tinggal di rumah sendiri bersama seorang prajurit pengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Setelah diperiksa, mereka bermaksud melepaskan daku karena tidak terdapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, maka terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kalian, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Semua orang yang datang diterimanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apapun, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan." Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu.
Marilah kita berdoa. Mohon pertolongan Bunda Maria untuk perlindungan dari virus COVID-19. Oh Maria, Engkau terus bersinar sepanjang perjalanan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami kepadamu sebagai kesehatan orang sakit yang di kayu salib, dekat dengan rasa sakit Yesus, menjaga imanmu tetap teguh. Engkau keselamatan orang-orang Romawi, tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Bunda akan memenuhi kebutuhan itu. Sehingga seperti di Kana di Galilea, sukacita dan perayaan dapat kembali setelah masa pencobaan ini. Tolong kami, Bunda Cinta Ilahi, untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa dan untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kami. Dia yang menanggung penderitaan kita atas dirinya sendiri dan memikul kesengsaraan kami untuk membawa kami melalui salib menuju sukacita tentang kebangkitan. Kami mencari perlindungan di bawah perlindungan-Mu, oh Bunda Suci Allah. Jangan meremehkan permohonan kami yang diuji, dan bebaskan kami dari setiap bahaya. Hai perawan yang mulia dan diberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaruan hidup, kami telah Engkau pindahkan dari dunia lama yang menuju kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga kami meninggalkan pandangan hidup lama dan membarui diri dalam terang Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian novena Pentakosta hari ke-9 sudah selesai. Syukur kepada